Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Lukmanul Hakim selaku dosen mata kuliah Ilmu Pariwisata. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa ada suatu halangan apapun. Selawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Kami dari kelompok 6 kelas manajemen dakwah C1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan anggota Muhammad Irtifaul Umam 2001 036094, Muhammad Rizky Nurrahman 2001 036077, Muna Uktufiatun Nafisah 2001 036078, Ninis Mukarramatul Hikmah 2001 036080 dengan judul penelitian penerapan hukum destinasi pariwisata Lawang Sewu di Kota Semarang. Latar belakang. Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang sangat strategis yang menimbulkan dampak berganda atau multiplier effect, baik secara langsung maupun tidak langsung, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan hukum destinasi Lawang Sewu? Yang kedua, mengapa wisatawan dari luar kota Semarang memilih kota Semarang sebagai tujuan wisata? Yang ketiga, apa saja preferensi wisatawan luar kota Semarang terhadap atraksi kuliner, tempat belanja, tempat hiburan, transportasi, dan tempat menginap? Manfaat. Yang pertama, mengetahui penerapan hukum wisata. Yang kedua, menambah wawasan tentang pariwisata. Dan yang ketiga, memberikan arahan wisata untuk orang lain, serta mengetahui secara jelas tentang destinasi wisata. Pembahasan yang pertama, penerapan hukum destinasi pariwisata di Lawang Sewu Semarang. Pada saat ini, penerapan hukum destinasi wisata mengedepankan penerapan protokol kesehatan. Semua tempat wisata andalan kota Semarang telah menyediakan tempat cuci tangan di beberapa lokasi. Selain itu, para pengunjung pun juga memakai masker dan menjaga jarak. Misalnya di wisata Museum Lawang Sewu. Tempat ini menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Museum Lawang Sewu yang sempat ditutup selama 4 bulan akibat pandemi COVID-19 saat ini telah dibuka kembali. Beberapa fasilitas pun seperti pos kesehatan, fasilitas untuk higienitas para pengunjung seperti tempat cuci tangan, penyediaan hand sanitizer, termogan, hingga pengaturan jaga jarak bagi pengunjung telah diberlakukan sejak awal dibuka. Selain itu, PT KAI Pariwisata selaku pengelola Lawang Sewu bersama Dinas Kesehatan Kota Semarang juga telah melakukan sosialisasi protokol kesehatan kepada para petugas di lingkungan museum. Dalam tinjauan yang dipimpin langsung oleh Koordinator Bidang Promosi dan Pendukungan MIC Wayuni menyimpulkan bahwa destinasi wisata di Kota Semarang telah melakukan SOP kesehatan yang sangat ketat. Asas-asas dalam kepariwisataan. 1. Asas manfaat, memberikan manfaat bagi semua pihak. 2. Asas kekeluargaan, dijiwai dengan semangat kebersamaan. 3. Asas adil,
Semua berhak ikut serta dalam pembangunan. 4. Asas keseimbangan, dapat membangun mental dan karakter sosial. 5. Asas kemandirian, dapat membangun semangat kemandirian bangsa. 6. Asas kelestarian, menjaga kelestarian lingkungan. 7. Asas partisipasi, semua masyarakat dapat berpartisipasi. 8. Asas berkelanjutan, dapat memberikan manfaat jangka panjang. Hak, kewajiban, dan larangan wisatawan dan pelaku usaha wisata dalam Perwalian Kota Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisata. 1. Wisatawan. A. Hak wisatawan diatur secara rinci dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yaitu setiap wisatawan berhak memperoleh: A. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata. B. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar. C. Perlindungan hukum dan keamanan. D. Pelayanan dan kesehatan. E. Perlindungan hak pribadi. F. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. B. Kewajiban wisatawan. A. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat. B. Memelihara dan melestarikan lingkungan. C. Turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Dua, pelaku usaha pariwisata. Definisi pengusaha pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Hak, kewajiban, serta larangan. Adapun hak yang dimiliki oleh setiap pelaku usaha pariwisata yang tertera pada Pasal 22. Setiap pengusaha pariwisata berhak: 1. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan. 2. Membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan. 3. Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha. 4. Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pada Pasal 26 menyebutkan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap pengusaha pariwisata, yaitu 1. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat. 2. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab. 3. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif. 4. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan, keamanan, dan keselamatan wisatawan. 5. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi. 6. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan. 7. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal. 8. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan. 9. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat. 10. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar keasusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri. 12. Memelihara kelestarian lingkungan, alam, dan budaya. 13.
menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab. 14. Menetapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Larangan. Mengenai perbuatan yang dilarang yang berkaitan dengan kepariwisataan telah diatur di dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, yaitu 1. Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata. 2. Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, kaidah, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan pemerintah dan pemerintah daerah. Semarang sebagai tujuan wisata. Kota Semarang membenahi berbagai potensi wisatanya, seperti peremajaan Lawang Sewu. Lawang Sewu kini tidak lagi dipandang sebagai bangunan peninggalan sejarah yang seram, namun sekarang Lawang Sewu direnovasi menjadi bersih dan menarik, yang digunakan sebagai museum sejarah kereta api. Lawang Sewu menampilkan berbagai foto sejarah PT Kereta Api Indonesia, miniatur kereta dari masa ke masa, video dokumenter sejarah PT Kereta Api Indonesia. Preferensi wisatawan luar Semarang. Daya tarik ini didukung oleh arsitektur Lawang Sewu sendiri yang unik, alunan musik keroncong setiap hari Sabtu dan Minggu, dan tersedianya sentra oleh-oleh di gedung bagian utara Lawang Sewu yang menjual berbagai aksesoris, kaos, jasa karikatur, dan foto. Pengembangan lainnya dapat dilihat pada kawasan Simpang 5 Semarang. Kawasan Simpang 5 Semarang kini dilengkapi dengan tempat-tempat duduk, tempat sampah, dan fasilitas toilet yang tersedia di sudut barat daya dan timur laut di bundaran Simpang 5. Terima kasih kami sampaikan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kalimat yang kurang berkenan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.